Pernah nggak sih Anda mikir, kenapa secangkir kopi panas kalau dibiarin pasti jadi dingin? Atau gimana caranya mesin mobil itu bisa mengubah bensin jadi gerakan? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik itu semua. Hukum termodinamika. Pertanyaan ini nih yang bikin para penemu pusing selama ratusan tahun. Jawabannya itu bukan soal material yang kurang canggih atau desain yang kurang bagus. Jawabannya ada di aturan main alam semesta itu sendiri. Yuk kita bedah aturannya satu persatu. Oke, perjalanan kita dimulai dari dunia yang nggak kelihatan, dunia gas. Coba bayangkan miliaran partikel super kecil yang gerak-gerak terus, nabrak sana-sini, kayak tarian yang super kacau. Nah, supaya gampang dipelajari, para ilmuwan bikin sebuah model sederhana yang namanya gas ideal. Jadi, gas ideal itu gampangnya kayak sekumpulan bola di liar super kecil yang energik banget lagi mantul-mantul di dalam sebuah kotak. Aturannya simple, mereka gerak lurus, dan setiap kali tabrakan, energinya nggak ada yang hilang sama sekali. Ini model yang pas banget buat kita ngertiin dasarnya. Nah, yang paling keren tuh ini, tarian super acak dari partikel-partikel tadi ternyata nurut sama satu aturan yang jelas banget. Aturan ini menghubungkan tiga hal yang bisa kita ukur langsung, tekanan, volume, dan suhu. Inilah yang kita kenal sebagai hukum gas ideal. Jangan pusing dulu lihat rumusnya. Intinya cuma bilang kalau tekanan, volume, dan suhu itu saling nyambung. Contohnya ban mobil deh. Kalau cuaca lagi panas, suhunya kan naik. Nah, tekanan di dalam ban juga pasti ikut naik. Persamaan inilah yang ngejelasin kenapa itu bisa terjadi. Cara partikel nyimpen energi itu juga beda-beda loh. Partikel yang simple, kayak satu atom aja, cuma bisa gerak maju mundur atau ke samping. Tapi partikel yang lebih rumit, misalnya molekul, itu bisa gerak, muter, bahkan getar. Makin banyak cara dia bergerak, makin banyak energi yang bisa dia simpan. Inilah yang disebut derajat kebebasan. Oke, kita udah ngerti soal partikel. Sekarang kita bahas aturan main energinya. Aturan pertama, ini adalah salah satu prinsip paling dasar di alam semesta, yaitu hukum pertama termodinamika. Hukum ini tuh sebenarnya aturan anggaran energi di alam semesta. Anggap aja kayak rekening bank. Anda nggak bisa tiba-tiba punya uang dari antah berantah. Energi itu nggak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Jadi kalau Anda kasih panas ke sebuah sistem, energi itu harus kemana? Ya cuma dua, antara disimpan di dalam atau diubah jadi kerja. Tanda plus dan minus di sini tuh kayak ngasih tahu ceritanya. Kalau usaha atau W nilainya positif, itu artinya gasnya lagi memuai, lagi ngedorong sesuatu. Kalau energi dalam atau delta U positif, artinya partikel di dalamnya makin ngebut, alias suhunya makin panas. Kalau negatif ya tinggal dibalik aja. Oke, mari kita selami ini. Kalau energi itu kekal, nggak bisa hilang, kenapa kita nggak bisa daur ulang energi selamanya dengan sempurna? Nah, hukum kedua inilah yang ngasih jawaban telak buat pertanyaan itu. Ini nih bagian yang agak bikin nyesek. Hukum pertama bilang, kita nggak bisa menang. Artinya, kita nggak bisa nyiptain energi. Terus hukum kedua nambahin, kita bahkan nggak bisa impas. Tiap kali energi diubah bentuk, pasti ada sebagian yang bocor jadi panas yang nggak kepake. Sederhananya, panas itu cuma mau ngalir dari yang panas ke yang dingin. Titik. Nggak pernah sebaliknya secara alami. Inilah kenapa kopi jadi dingin dan es batu meleleh. Hukum kedua ini bisa dibilang jadi panah waktu buat alam semesta. Dia yang nentuin kemana arah semua proses alami berjalan. Jadi, gimana dong cara kita manfaatin aturan-aturan sakti ini? Gampang, kita bikin mesin yang bisa ngendalin aliran panas tadi buat ngelakuin sesuatu yang berguna buat kita. Nah, ini dia cetak biru dari hampir semua mesin yang kita kenal, dari mesin uap sampai pembangkit listrik. Intinya, mesin kalor itu ngambil energi dari sumber yang panas, misalnya uap atau bahan bakar, terus mengubahnya jadi gerakan. Nah, ingat hukum kedua tadi? Gara-gara hukum itulah, langkah ketiga ini hukumnya wajib. Selalu akan ada panas sisa yang kebuang. Kita nggak akan pernah bisa impas. Rumus ini ngasih tahu kita batasan utama para insinyur. Seberapa efisien sebuah mesin, itu ternyata bergantung banget sama seberapa jauh beda suhu antara bagian panas dan bagian dinginnya. Kalau mau efisiensinya 100%, gampang. Bagian dinginnya harus ada di suhu 0 absolut. Masalahnya, itu suhu paling dingin di alam semesta, dan mustahil dicapai. Terus, kalau kulkas gimana? Ternyata, kulkas itu cuma mesin kalor yang jalan mundur. Dia ngelakuin sesuatu yang aneh, yang ngelawan hukum alam. Mindahin panas dari tempat dingin ke tempat yang lebih hangat. Tentu aja, buat ngelawan takdir ini, dia butuh bantuan, yaitu energi listrik dari colokan.
Di sini kita lihat lagi hukum kedua beraksi. Kulkas itu membayar pakai listrik untuk memompa panas keluar dari dalam, ngelawan alirannya yang alami. Panasnya terus dibuang kemana? Ya ke ruangan kita. Makanya bagian belakang kulkas itu selalu terasa hangat. Jadi, pada akhirnya hukum termodinamika itu bukan cuma soal batasan, justru mereka ini adalah cetak biru dari alam semesta. Karena kita ngerti aturan main energi, kita bisa bangun peradaban modern seperti sekarang. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan pemahaman ini, inovasi gila apa lagi yang bisa kita ciptakan selanjutnya?